Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya, dalam acara tazwid, pembekalan buat ya kalian semua yang insya Allah Ta'ala ya, sebentar lagi akan meninggalkan pondok kita. Jadi haru kita ya, jadi tentunya menjadi sesuatu yang baru bagi kalian. Selepas dari pondok ini, kalian akan menghadapi dunia nyata. Kalian akan menghadapi masyarakat yang real, ya. Masyarakat yang sebenarnya, ya. Yang sangat berbeda dengan masyarakat pondok. Ya. Kalian mendapati ya situasi, kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi di pondok. Ya kan? Ya, kalau masyarakat di pondok cenderung homogen, satu ya, karena kalian semua adalah santri-santri ya, yang punya tujuan yang sama ya, yaitu untuk menyelesaikan hafalan Quran ya, punya bekal-bekal yang sama ya, bekal-bekal nilai-nilai ilmu-ilmu keislaman ya. Jadi secara umum dan semuanya homogen gitu kan ya, meskipun ada sedikit perbedaan ya, kelakuan yang enggak pas ya, itu manusiawi lah ya, artinya sesuatu yang biasa ya. Artinya masyarakat pondok berbeda dengan masyarakat di luar pondok nanti ketika kalian ya hadapi gitu kan. Masalah di pondok cenderung sama, pikirannya sama. Ya, insya Allah sikapnya sama, akhlaknya relatif sama, gitu kan. Tetapi ketika kalian di luar pondok, jelas pasti berbeda. Ya. Karena kalian akan dapati orang-orang yang ternyata kok begini kelakuannya. Ya. Ternyata kok real. Yang orang-orang yang membenci Islam itu ternyata ada di sekitar kita. Oh, ternyata orang-orang yang tampilannya membela Islam ternyata di dalamnya dia membenci Islam. Oh, ada di sekitar kita. Oh, ternyata ada orang-orang yang begitu luar biasa membela, berjuang untuk Islam ya, yang di atas rata-rata. Ternyata ada orang-orang yang fasik ya, yang memang ahli maksiat. Ada orang-orang yang akhlaknya rusak, ada orang yang akhlaknya luar biasa bagusnya, ada. Semua itu akan kalian dapati ketika kalian di luar pondok ini. Ya, itu real, kan kalian hadapi. Ya. Kemudian secara situasi, kondisi tentunya sangat berbeda ketika di pondok. Ya, situasi di pondok cenderung situasinya, nuansanya Islami. Ya kan, nuansa Islami. Ya, situasi di pondok. Dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi ya. Bahkan ketika kalian tidur nuansanya insya Allah ya, Islami ya. Bangun malam qiyamul lail, bagi yang qiyamul lail ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, terus kemudian kalian memanfaatkan setelah itu dengan hafalan Quran ya. Kemudian ya aktivitas rutin harian yang demikian dekat dengan Quran ya, nilai-nilai Islam. Kemudian kalian berinteraksi dengan ya orang-orang yang situasi yang Islami sampai tidur lagi.
Ya. Tapi ketika kalian di luar nanti akan kalian dapat situasi yang real, ya, situasi yang ternyata ketika bersentuhan dengan masyarakat, kok seperti ini situasinya. Situasi ketika keluar sedikit luar biasa, di sana ada hura-huranya, di sana ada gebiar musiknya, di sana ada situasi-situasi yang memang luar biasa, kejahatannya, kriminalnya luar biasa. Ya kan? Yang itu nggak kalian dapati di pondok. Enggak. Ya. Ya. Dan hal-hal yang lain yang berbeda 180 derajat daripada kalian di dalam pondok. Gitu kan? Ya. Nah, makanya bagaimana kemudian ya apa yang kalian dapati selama di pondok ini yang 4 tahun, yang 6 tahun itu ya, itu bisa menjadi bekal. Ya, bekal dalam kalian nanti berinteraksi dengan masyarakat yang real. Ya. Karena orang yang bisa bersabar ya, berinteraksi dengan orang-orang di luar ya, bersabar dengan kerusakan masyarakat di luar, tetap bersabar, istiqomah di atas Islamnya, tidak terpengaruh dengan rusaknya masyarakat, ya, itu lebih besar pahalanya ketimbang dia bersabar dengan satu masyarakat yang cenderung sama, homogen. Tahu nggak? Kalian bersabar di pondok ini tidak lebih besar pahalanya, ya, dengan interaksi daripada kalian bersabar dengan masyarakat yang luar biasa, ya, dengan penuh kerusakan dan kejahatannya. Ya. Kenapa? Karena ketika kalian berinteraksi dengan bersabar di tengah masyarakat yang rusak dengan segala macam kerusakannya, itu membutuhkan jediah kalian, ya, yang lebih, membutuhkan jediah, membutuhkan tahammul yang lebih, ya, jediah yang lebih, istiqomahan yang lebih ketimbang ketika berada di satu masyarakat yang cenderung homogen. Ya. Nah, makanya lebih banyak ketika kesabaran terhadap masyarakat yang cenderung jauh dari Islam. Nah ini. Nah, tentunya harapan kita ketika kalian nanti berinteraksi dengan masyarakat yang real, masyarakat yang sesungguhnya, di sana ada orang mukmin yang beneran, ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang ya mungkin juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ada macam-macam nanti itu. Ya, maka diharapkan ilmu kalian yang kalian dapati selama bertahun-tahun di pondok ini menjadi bekal, ya, untuk bisa bagaimana menjadi agen perubah. Ya. Kalian harus menjadi agen perubah, ya. Agen perubah yang merubah masyarakat dari masyarakat zulumat yang ada di zulumat ila an-nur. Bagaimana merubah mereka? Sebagaimana datangnya Rasulullah SAW di tengah masyarakat jahiliyah, ya, Quraisy. Ketika itu dengan kejahilian di berbagai macam bidangnya, Rasul datang dengan kemudian beliau bisa merubah masyarakat yang sangat jahiliyah, yang tadinya menuntun ghanam berubah menjadi menuntun umam, ya, berubah dari mengajak mengembala kambing jadi mengembala manusia. Ya, masyarakat yang terbawah tadinya, ya, terbawah dari sisi akhlak, terbawah dari sisi peradaban, atau bukan dari sisi ya, akhlak, dari sisi ya terbawah lah ya dari ya, masyarakat jahiliyah. Ya, ketika Islam datang, Allah angkat menjadi masyarakat khairah ummah. Gitu. Artinya ketika kalian di masyarakat harus bisa kayak gitu. Ya. Merubah, ya, merubah. Ya. Jangan kemudian justru malah kalian yang terubah, nah, ini repot. Ya. Jangan justru malah kalian yang dirubah sama masyarakat, itu rusak. Ya. Masyarakat yang dirubah, yang tadinya nggak ke masjid, jadi ke masjid. Ya, itu tugas kita. Yang tadinya masyarakat nggak kenal Islam, jadi kenal Islam. Ya. Yang tadinya kalau udah ke masjid, tapi masih kemudian dia katakan ya kadang-kadang mesti kadang-kadang enggak, menjadi senantiasa iltizam 5 waktu ke masjid. Ya. Yang tadi masyarakat kenal Islam secara umum, bagaimana mereka mengenal Islam lebih detail, tugas kita, ya kan?
Yang tadinya berakhlak nggak baik menjadi akhlaknya baik. Nah, itu tugas kalian dengan masyarakat. Bukan kalian yang berubah. Paham nggak? Kalian di sini luar biasa rajin 5 waktu. Setiap kali azan langsung ke masjid atau ke masjid berjamaah. Nanti bubar atau selesai dari sini, kemudian berada di masyarakat lagi, nggak beda dengan masyarakat. Ya, cuma sehari 2 hari ke masjid, habis itu belum, udah nggak kenal lagi orang, kelihatan lagi di masjid. Sama, apa bedanya dengan mereka? Lalu apa manfaatnya ilmu kalian sekian tahun, hafalan kalian? Kalau kemudian nggak bisa berbeda dengan mereka, ya, yakhtalitun walakin yatamayyazun. Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Ya, karena dakwah itu harus ikhtilat dengan masyarakat. Nggak mungkin dai kemudian di rumah aja ngaji baca Quran, baca masyarakat berubah sendiri. Nggak bisa. Harus bergaul dengan mereka. Ya, Rasulullah SAW bergaul dengan masyarakat Quraisy, ya kan? Bergaul dengan masyarakat Quraisy, gitu. Lalu kemudian secara perlahan, ya, dengan istiqamah Rasulullah SAW berubah masyarakat itu. Tapi yatamayyazun. Apa yatamayyazun? Berbeda. Rasul bergaul dengan ahli orang-orang yang suka riba. Apa Rasul riba? Nauzubillah. Tidak. Rasul kemudian melihat bagaimana kemudian pergaulan orang-orang Quraisy, ya, di dalam kemudian akhlak, ya, misalnya kan auratnya dan sebagainya ketika tawaf dan sebagainya. Apa kemudian seperti itu? Tidak. Ya. Artinya itulah seorang dai. Ya. Nah, itulah kalian nanti. Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Kalian bergaul dengan mereka, tapi beda dengan mereka. Jangan gaul dengan mereka yang nggak sholat 5 waktu. Nah, kalian tetap sholat. Jangan kemudian nggak sholat 5 waktu, gaul sama mereka sama-sama nggak sholat 5 waktu. Nah, apa manfaatnya? Jadi fitnah. Oh, ini anak pesantren ini kayak gitu, ya kan? Anak pesantren aja merokok juga. Anak pesantren aja, ya kan nggak sholat juga di masjid, nggak sholat. Fitnah. Fitnah pada akhirnya bukan buat antum sendiri, fitnah buat orang-orang yang ada di pondok pesantren. Ya kan? Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Ya kan? Bercampur, gaul dengan mereka, ya, tapi berbeda. Ya. Jadikan sebagai anasirut taghyir, min anasirut taghyir. Ya. Jadikan diri kalian sebagai agen perubah, ya, yang akan merubah, bukan agen yang dirubah. Karena banyak orang-orang yang kemudian ketika bergaul dengan masyarakat yang real, ternyata bukan dia yang merubah. Sebelumnya luar biasa, saya akan rubah masyarakat, saya akan ajak masyarakat kepada kebaikan, saya akan ajak masyarakat kepada, ya, ketaatan kepada Allah. Ketika dia bergaul seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia kayak masyarakat sama, nggak ada bedanya. Ya. Bukan masyarakat yang seperti dia, tapi dia seperti masyarakat yang nggak ada bedanya lagi. Bukan. Ya. Jadi yakhtalitu walakin yatamayyazun. Ya. Inilah, ya, bagaimana kemudian ilmu yang kalian dapati di pondok selama bertahun-tahun itu, ya, jangan sebatas jadi Islamologinya saja, cuma sebatas ilmu saja, sebagai kayak perpustakaan atau sebagai pustaka aja gitu, ya kan? Ya, bukan sebagai pustaka saja. Kalian tahu tentang masalah fikih, sholat fikih, saum, kalian tahu tentang kemudian, ya, mungkin tentang tafsir, kalian tahu tentang hadis, bukan itu, sebatas itu. Tapi yang lebih daripada itu apa? Hah? Apa yang lebih daripada itu? Ilmu sebatas pustaka saja? Hah? Sebatas ilmu saja? Yang lebih daripada itu apa? Al-amal, ya kan? Amal. Ya. Orang yang ilmu-ilmu yang udah tinggi itu udah banyak, ya kan? Tapi yang amal itu sedikit.
Ya. Rijalul qaul ya, katsir ya. Tapi rijalul ilm aqal. Wa rijalul amal aqal min rijalul amal, rijalul ilm aqal min rijalil qaul. Wa rijalul amal aqallu min rijalil ilm. Orang yang cuma ngomong cuap banyak, ya kan? Latar belakang ustadz bicara, latar belakang enggak ustadz bicara juga banyak kan? Ustadz yang enggak, ya kan? Yang enggak berlatar belakangkan ilmu agama banyak juga orang di mana-mana banyak. Ya. Lebih banyak mana dengan orang yang memiliki ilmu? Orang yang berlatar belakang ilmu, berdasarkan ilmu dengan orang yang sebatas ngomong. Lebih sedikit mana? Hah? Lebih sedikit mana? Orang yang berdasarkan ilmu dengan orang yang bicara, lebih sedikit mana? Ilmu. Iya kan? Orang yang berdasarkan ilmu lebih sedikit. Sekarang orang yang mengamalkan ilmu dengan orang yang berilmu, ya, dengan orang yang berilmu lebih sedikit mana? Orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan lebih sedikit, iya kan? Lebih sedikit. Ya. Makanya, ya, jadilah yang sedikit tadi. Ya, jadilah yang sedikit tadi. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan di surat Sad, ya kan, tentang kisah Nabi Dawud. Inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala aghfirniha wa azzani fil khitab qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ba'dha illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma. Jadi orang yang kemudian berbisnis, kemudian saling berserikat, ya, itu kan, saling berserikat banyak, tetapi perserikatan persekutuan mereka yang didasarkan ilmu dan amal soleh lebih sedikit dengan iman dan amal. Ya, maka kata Allah tadi di surat itu, ya, wal illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilun ma hum. Jadi yang beriman dan beramal saleh, konsisten, tegar dengan iman dan amal saleh dalam berserikat, ya, itu sedikit sekali dibanding orang yang berserikat. Serikat, tahu kan berserikat? Ya, berserikat dalam bisnis yang tidak berdasarkan iman dan amal. Wa qalilun ma hum. Di mana-mana sedikit itu baik. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Lebih banyak mana hamba-hamba Allah yang bersyukur dan yang tidak bersyukur? Lebih banyak mana? Yang enggak bersyukur. Maka jadilah yang sedikit tadi, yaitu hamba-hamba yang bersyukur. Nah, makanya, ya, jadilah rijalul amal. Paham enggak? Rijalul amal alal ilmi, bukan amal tanpa ilmu. Rijalul amal alal ilmi. Ya. Nah, ilmu yang kalian dapat bertahun-tahun dengan hafalan Quran, hadis, dan ilmu-ilmu syariah, ilmu syariah yang kalian dapat selama bertahun-tahun itu, jangan jadi pustaka saja. Ya, jangan jadi pustaka saja. Fitnah ilmu itu dua. Fitnah orang nggak punya ilmu, dan fitnah orang yang punya ilmu. Dua-duanya sesat. Dua-duanya
sesat. Fitnah orang yang nggak punya ilmu, dolal. Orang nggak punya ilmu sesat. Orang mau sholat nggak tahu ilmu sholat, bener nggak sholat? Nggak tahu ilmu sholat gimana. Allahu Akbar, udah madhab kiblat, ya. Madhabnya Lahore, ya nggak benar. Madhabnya New York, ya. Atau madhabnya mana? Ya, misalnya kan Monas, ya nggak benar. Ya. Orang mau wudhu nggak tahu ilmu wudhu. Ya. Misalnya kan, ini wudhu gimana? Yang penting basahin gitu kan, main basahin aja semua dari atas ke bawah. Atau nggak sesuai dengan aturannya, nggak benar. Ya kan? Orang tawaf, dia haji, dia tawaf, nggak tahu cara tawafnya, ya nggak benar juga, nggak sah juga. Ya. Orang-orang tawaf mulai dari Hajar Aswad, dia mulai dari rukun Yamani, nah kan salah juga, sesat. Fitnah ilmu yang pertama itu, nggak punya ilmu tersesat. Ya. Seperti misal Allah katakan, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Dhal siapa? Walad dhalin, man haula? Asar. Kenapa mereka sesat? Laisa lahum ilm. Nggak punya ilmu dia, sesat. Yang kedua, fitnah ilmu yang kedua, punya ilmu nggak diamalkan, sesat juga. Namanya gawin, riwayah. Ya, sama-sama sesat. Kalau dhalal, sesat karena tidak punya ilmu. Riwayah, sesat karena tidak mengamalkan ilmu. Ini kan sesat karena tidak mengamalkan ilmu. Sesat. Ya. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'alal huda. Ya kan? Udah dikasih hidayah, kasih ilmu, tapi dia pengennya sesat, nggak pengen ilmu, nggak diamalkan. Ya kan? Siapa mereka? Di antaranya wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin, iya. Raddalin, dal tadi siapa? Dal Nasara. Ya. Al-maghdubi alaihim Yahud. Kenapa Yahud? Tadi dal Nasara kenapa sesat? Nah, beramal tanpa ilmu. Yang dimurkai Yahudi punya ilmu tidak diamalkan. Allah jelaskan dalam kitabnya tentang, ya kan, nabi terakhir, sifat-sifatnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Iya, siapa maksud di situ? Alladzina atainahum al-kitab. Kami berikan kepada mereka Taurat. Siapa mereka? Yahud. Ya'rifunahu. Mereka mengetahui siapa? Nabi Muhammad. Di mana dia tahu? Di Taurat rinci. Jadi udah tahu sebelum diutusnya Nabi Muhammad udah ada di situ. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Ada nggak yang salah manggilnya anak? Hah? Ya kalau kepleset. Tapi kalau salah terus-terusan nggak gaul sama anaknya.
Ya. Masa salah? Dia tahu benar kan? Hatta dia punya anak kembar 4. Ya, dia bisa tahu. Dari jauh udah ketahuan. Oh, ini anak saya. Nggak akan sih sama. Oh, ini si fulan tahu. Mereka mengetahui kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu Nabi Muhammad itu sebelum diutus dalam kitab mereka, tahu Nabi Muhammad itu. Rinci jelas di dalam Taurat sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya kan? Tapi apa mereka beriman? Itu. Bahkan mereka berniat, kalau diputus Nabi yang terakhir ini, ya, dari Al-Baqarah mengatakan, kalau diutus Nabi terakhir ini, yastaftihuna. Mana ayatnya? Walamma jaa kitab. Walamma jaa kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Apa dia bilang? Kalau nanti diutus ada nabi terakhir kayak yang disebutkan di kitab ini Taurat, kalau nanti saya ketemu dengan nabi terakhir ini yastaftihuna, gitu kan, kami akan berperang bersama Nabi ini, membebaskan negeri-negeri daripada kekufuran. Itu janjinya, ya kan? Ketika belum datang. Ya. Tapi ketika kemudian mereka tahu Nabi terakhir ini dari siapa? Turunan siapa? Ismail, bukan dari Ishak. Apa mereka berperang bersama Nabi, memerangi orang-orang kafir? Justru dia kafir jadinya, ya kan? Justru dia kafir, memerangi Nabi Muhammad, ya, orang-orang Yahudi ini, ya kan? Nah inilah, ya kan? Ari dia tahu, dia punya ilmu tapi nggak mengamalkan, sesat juga. Nah itu fitnah ilmu. Nah jangan sampai, naudzubillah, kalian ini ya, belajar ilmu di sini, belajar Quran, menghafalkan Quran, gitu kan? Belajar ilmu-ilmu Islam, belajar akidah, belajar hadis, belajar akhlak, ya, belajar fikih, gitu kan? Ketika keluar dari pondok ini menjadi orang yang naudzubillah pertama kali meninggalkan semua ilmu itu. Akhir zaman, ya kan? Jangan sampai. Jangan sampai masuk ke dalam fitnah. Seperti siapa kalau gitu? Seperti siapa? Seperti Yahudi apa Nasrani? Yahudi. Fitnah orang Yahudi apa tadi? Ilmu. Yahudi kan tadi? Fitnah yang terjadi pada Yahudi apa? Dia berilmu tapi tidak beramal. Jangan sampai ilmu yang kita punya, kalian punya selama bertahun di pondok itu, ketika lulus selesai udah nggak ada sama sekali bekasnya, ya kan? Bekas dalam diri, apalagi bekas di masyarakat. Jangan sampai, ya. Jangan sampai menjadi orang yang meninggalkan pertama kali ilmu itu. Ya. Nah itu maksudnya. Jadilah kemudian agen perubahan, jangan menjadi yang dirubah. Jadi orang yang berakhlak baik ngajak orang pada kebaikan, bukan jadi orang yang kemudian bergaul menjadi rusak barang-barang mereka. Ya. Mengajak orang dari mabuk menjadi tidak mabuk, jangan sampai menjadi orang yang tidak mabuk menjadi mabuk. Paham gak? Jangan sampai. Ngajak orang yang tadinya nggak pakai nutup auratnya menjadi orang yang nutup auratnya. Jangan sampai ketika dia bergaul tadinya kita luar biasa tutup aurat sampai cadar, selesai bergaul sama mereka hilang semua. Bukan cuma cadarnya, hatta jilbab-jilbabnya pun hilang. Bismillah. Oh ya kan? Fitnah. Akhirnya itu anak pesantren. Ayo gitu tuh.
nggak ada bedanya. Masih bagus anak-anak SMA yang masih bagus anak-anak yang nggak pernah pondok akhlaknya, kan gitu, ya kan? Ya, dia tuh kayak gitu kelakuan, ngomongnya nggak sopannya, adabnya, ya kan? Ya, gitu. Nah, inilah. Nah, jadi ya, ini yang diharapkan ketika kalian berinteraksi dengan masyarakat, ya, menjadi agen perubah. Yakhtalitun walakin yatamayazun, campur tapi beda. Ya kan? Ya. Jangan sampai kemudian kayak ikan di laut. Ya kan? Ikan di laut. Apa semua ikan di laut asin? Ya. Ada yang ikan banyak yang enggak asin juga, meskipun airnya asin. Ya kan? Meskipun hidup di katakan, ya, meskipun hidup di katakan comberan sekalipun, tetaplah kalian menjadi emas. Ketika orang mendapatkan dari comberan emas, tetap dia emas. Ya enggak? Ya. Gitu kan? Tetap. Nah, jangan kemudian ya ada berubah. Nah, ini jadi bercampur tidak beda. Jangan nggak bercampur, nggak akan berubah masyarakat. Ya, nggak akan berubah. Nah. Tapi jangan kemudian bercampur lalu kemudian nggak berbeda. Fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Nah ini, jadi nah, kemudian ini tadi baru mukaddimah tuh. Ya. Baru mukaddimah, ya kan? Nah, fitnah akhir zaman, ya, itu macam-macam. Ya. Karena zaman ya semakin mendekati akhir, maka fitnah akan semakin besar, ya kan? Fitnah akan semakin besar, fitnah akan semakin luas. Sehingga ada satu hadis yang mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala asyrarin nas. Apa? Tidak terjadi kiamat kecuali terhadap orang yang rusak, ya kan? Ya. Kemudian ya tadi, hari ini menandakan masyarakat semakin di akhir zaman semakin banyak yang rusak. Ya, semakin banyak yang rusak. Ya. Artinya semakin potensi orang rusak besar. Gitu kan? Semakin potensi orang rusak itu besar di akhir zaman. Ya. Makanya ya apa namanya? Tanda-tanda kiamat pun akan semakin, yang kecil-kecil akan semakin habis nanti kan. Ya, kemudian muncul yang semakin mendekat kiamat, muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Nah, tentunya sebagai seorang mukmin, ya, ya, sebagai seorang mukmin itu tidak menjadikan dia lari, ya, tidak menjadikan dia ya udahlah pasrah gitu aja kan, mau rusak deh, mau baik ya. Bagi sebagai seorang mukmin tentunya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi berbagai situasi. Sekalipun situasi sulit. Gitu kan? Sekalipun situasi sulit. Karena ajaran syariat Islam itu menjadikan kita orang yang tetap struggle, tetap kuat, tahan dalam situasi apapun. Ya, dalam situasi apapun. Dalam situasi damai kita diajarkan. Dalam situasi nggak damai jihad, dalam hari jihad kita juga diajarkan. Dalam situasi kenyang kita diajarkan bagaimana cara berzakat. Dalam situasi lapar kita diajarkan dengan saumnya, iya kan? Ya. Dalam situasi kita
kemudian ya, sulit sekalipun untuk mengalahkan tarikan syahwat dalam diri kita, gimana kita menghilangkan ya, tarikan-tarikan syahwat. Misalnya kita diajarkan untuk tidak kemudian terlelap dalam tidur, tapi kita diajarkan bangun ya subuh kita gitu, untuk kemudian mengalahkan syahwat untuk tetap tidur. Kita diajarkan mengajarkan untuk melawan syahwat bakhil dengan zakat kita. Ya sekalipun berat mengeluarkan itu, tapi karena kita turut dengan ajaran itu, kita pun keluarkan ya infak kita, sedekah kita. Ya, itu artinya kita diajarkan oleh syariat ini untuk kemudian kita bisa tetap fight, ya, fight di dalam situasi apapun. Nah, situasi akhir zaman yang fitnah semakin banyak ini, ya, bukan menjadikan kita mundur daripada fitnah itu, atau adalah diam aja lah, bagaimana jadinya terserah aja deh, ya. Nah ini, ya. Nah macam-macam fitnah ya, di akhir zaman ini, ya. Macam-macam fitnah. Kita kalau Anda bagi bisa, ya. Fitnah ideologi, ya. Fitnah ideologi, gitu kan? Fitnah ideologi, fitnatul ilmu, fitnah ideologi, fitnah ilmu, fitnah akhlak, ya. Fitnah sosial. Ya, kalau Anda bagi, boleh tulis nggak? Kalau saya, hah? Tulis. Nah, tidur kalian. Bahasa Indonesia apa Arab? Hah? Arab. كيف هذا؟ Ya, jadi lanjut. Ya. Ya, ini cuma dari Ustadz ya. Kalau Anda coba untuk menyimpulkan, ya kan? Nah, fitnah ideologi, fitnah ideologi artinya di akhir zaman ini, ya, di akhir zaman ini, bagaimana kemudian upaya orang-orang untuk, ya, atau upaya orang atau ya katakan syaitan dan teman-temannya untuk menjauhkan seorang mukmin daripada agamanya itu begitu besar, ya, begitu
besar, ya kan? Ya. Artinya, ya, seperti misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma rajul qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun yang mengatakan pada saudaranya wahai kafir, sesungguhnya kekufuran itu akan ada di antara dari keduanya. Ya kan? Akan ada di antara keduanya. Ya. Jadi artinya dalam sebuah hadis lain dikatakan bahwa sepeninggalku maka akan ya ya, banyak orang-orang yang kembali ke belakang jadi kufur, gitu kan. Sementara dalam sebuah hadis dikatakan ana wasa'a kahatai, aku dan sa'ah kiamat seperti dua jari ini. Hadis sudah dekat. Diutusnya Rasulullah SAW sendiri itu sudah menunjukkan akhir zaman. Ya. Karena sudah dekat antara kiamat dengan diutusnya Rasulullah SAW. Nah, perkataan Rasul tadi bahwasanya sepeninggalku ya, akan kembali sebagian dari kalian kepada kekufuran, itu juga menandakan bahwa fitnah takfir, mengkafirkan, fitnah kekufuran, fitnah ya, mengajak orang untuk kufur, fitnah mengajak orang-orang yang mukmin untuk murtad, ya, itu begitu besar. Itu begitu besar. Ya kan? Ya. Nah, ini yang perlu juga kita waspadai, ya kan? Kita waspadai. Ya. Misalnya bagaimana kemudian ya berkembang di kita paham ya, komunisnya, gitu kan? Yang mereka berusaha untuk kemudian menjadikan orang ya tidak mempercayai Tuhan misalnya, ya. Kemudian begitu masifnya gerak mereka, begitu begitu intens, ya kan, gerakan mereka. Ya. Kemudian bagaimana juga ya kekufuran dibalut dengan baju yang Islami, menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya dia kekufuran, dia kemunafikan, ya kan, menampakkan baju Islamnya, tapi sebetulnya dia bukan Islam, ya kan. Nah, ini juga banyak di dalam akhir zaman seperti ini. Ada fitnah ideologi. Kemudian juga bagaimana ditampakkan juga hal-hal yang bisa membuat orang goyang keimanannya, ya. Karena ada istilahnya fitnah syahwat, ada syubhat. Ya. Syubhat ini itu lebih kepada tujuannya merusak ideologi Islam kita, merusak keimanan kita dengan berbagai syubhatnya, ya kan? Dengan berbagai syubhatnya. Bagaimana kemudian orang-orang berupaya menjelekkan sosok Rasulullah SAW dengan kata-kata yang tidak pantas, ya kan? Dengan dibalut sangat luar biasanya, sehingga orang-orang Islam menjadi ragu dengan sosok Rasulullah SAW, ya kan? Sehingga orang Islam menjadi ragu dengan sosok Rasul SAW karena ditampakkan ya begitu kurang baiknya, ya, gitu ya. Atau bagaimana kemudian ada orang yang mengatakan yang memberikan keraguan terhadap nabi-nabi Rasulullah SAW. Ya, dibilang lihat aja tuh Nabi Nuh, ya, gimana dia nggak bisa mengarahkan keluarganya,
ya, sehingga dibuatlah keraguan seorang kepada Nabi Nuh. Bagaimana lihat Nabi Lut, ternyata anaknya, istrinya, ya kan? Seperti itu. Jadi kita ragu. Padahal Nabi dan Rasul itu sosok yang sempurna dalam melaksanakan dakwah risalah, menyampaikan risalahnya. Dibuat keraguan. Dibuatlah keraguan terhadap para sahabat. Ya, dibuatlah keraguan terhadap Abu Hurairah. Dibuatlah keraguan terhadap hadis. Dibuatlah keraguan terhadap Al-Quran. Dibuatlah keraguan terhadap hukum Islam. Ya, nggak cocok hukum Islam di sini dan macam-macam. Ya, yang itu semua syubhat-syubhat yang kemudian sengaja mereka tampakkan, ya, sehingga orang Islam akan menjadi ragu terhadap agamanya, ya kan? Tashkik mereka membuat keraguan-keraguan terhadap Islamnya. Nah, ini ya, ujung-ujungnya apa? Tadi ideologi keimanan kita itu diharapkan mereka tergerus, ya, diharapkan mereka tergerus. Ya, banyak kan syubhat-syubhat yang ada, ya, syubhat-syubhat yang ada di tengah kita, ya, di ideologi. Ya. Kemudian fitnah sosial, ya, fitnah sosial. Ya. Seperti misalnya dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna baina yadayi sa'ah al-haraj. Qalu mal haraj? Qala al-qatl. Ya, qala al-qatl. Ya. Jadi sungguhnya nanti menjelang kiamat itu akan terjadi al-haraj. Kemudian para sahabat nanya, al-haraj itu apa? Lalu kemudian dikatakan al-qatl. Ya, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Innahu laysa biqatlikumul musyrikin walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi. Ya, jadi kemudian haram itu apa? Pembunuhan. Ya, sekalian tuh. Suruh ke belakang. Hayat, tawadhu. Ya, pagi-pagi dia ngantuk. Pagi-pagi dia ngantuk. Siang ngantuk, sore ngantuk banget. Terus gimana meleknya? Malam tidur, gimana meleknya? Jadi akhir zaman banyak pembunuhan. Ya, kata Rasulullah SAW, pembunuhan ini bukan kata Rasulullah SAW, ya, bukan di mana kalian membunuh orang musyrikin. Itu peperangan yang memang harus membunuh ketika terjadi peperangan terhadap orang-orang kafir, orang musyrikin, ya kan? Kalau nggak membunuh, dibunuh kita. Tapi pembunuhan terjadi, yaqtul ba'dukum ba'd. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Banyak nggak pembunuhan sekarang? Hampir setiap menit, hampir setiap saat kita dengar ada pembunuhan. Ya kan? Di akhir zaman banyak pembunuhan sosial. Pembunuhan itu kan sosial. Fitnah sosial diantaranya pembunuhan. Hampir kita lihat. Setiap kali kita buka berita ada aja pembunuhan. Ya. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, sebagian kalian bunuh sebagian yang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya, yaqtul ar-rajul jarahu. Seseorang membunuh tetangganya. Seseorang membunuh tetangganya. Ya. Jadi bukan membunuh orang yang jauh, orang dekat. Ya. Dosanya lebih besar lagi ketika satu kemaksiatan dilakukan terhadap orang yang dekat daripada kemaksiatan terhadap orang yang jauh. Gitu. Kenapa? Karena orang yang dekat, orang yang perlu mendapatkan, ya, dia punya hak tetangga, ada hak tetangga. Ya kan? Kalau dia mukmin, dua haknya, ya, hak tetangga dan hak mukmin, ya kan? Ya. Semakin banyak
hak mereka terhadap kita. Ketika kita kemudian melanggar maksiat terhadap mereka, semakin besar dosanya terhadap pelanggaran terhadap orang yang tidak punya hak sebanyak itu. Paham enggak? Ya. Ketika seseorang membunuh tetangganya, berarti dia membunuh juga ya orang yang tadi kan memiliki dua hak tadi paling tidak, dan hak untuk kemudian jiwanya tetap hidup. Nah sekarang banyak kan orang bunuh tetangganya, banyak, bunuh tetangganya, banyak sekali ya, belum ya kadang-kadang ada membunuh, banyak ada berita ya, entah gara-gara apa gitu, kemudian datang tetangganya langsung dibunuh, banyak di berita. Bahkan bukan cuma tetangganya kata Rasul, wabna ammihi, saudaranya sendiri, anak pamannya, berarti apa? Sepupunya atau kerabatnya. Ya. Banyak kan, belum lama juga banyak juga ada ya. Ada anak membunuh ibunya. Ya. Cuma gara-gara pengen handphone tuh anak kecil, anak SD. Ya, karena mungkin udah sama HP nih sudah addict, pemaniak, ada apa sih namanya? Istilah udah canduan, udah kecanduan dengan HP. Ibu lagi main HP, bukan main, mungkin dia lagi WhatsApp, kita nggak tahu lah, WhatsApp. Ini anak nggak sabar nunggu ibunya kali ya. Dia ambil balok, anak kecil, dia ambil balok, dia pukul ibunya dengan balok, langsung ibunya jatuh. Nggak sadar udah. Handphonenya diambil, santai dia main. Itu ibunya gelepak di situ. Coba, dari zaman. Air zaman. Ini kan cuma anak, antum bisa lihat. Mati mungkin juga itu. Orang nggak bangun, nggak gerak-gerak. Setelah dipukul balok itu ibu lagi pegang handphone, dipukul balok, terkapar dia. Diambil tuh handphone sama anak main aja tuh. Kita main game biasanya. Tuh ibunya nggak gerak-gerak. Anak bunuh ibu. Kemudian juga suami bunuh istri, banyak. Banyak. Istri bunuh suami juga nggak sedikit. Entah alasannya perselingkuhan lah, apalah, dibunuh lah, macam-macam. Jadi ini akhir zaman. Secara sosial, Anda lihat secara sosial. Di antaranya misalnya pembunuhan tadi, di antaranya misalnya pembunuhan. Kata Rasulullah SAW, terjadi pembunuhan al-haraj, al-haraj. Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, demi yang jiwaku ada tangannya, akan datang di hadapan manusia ini satu zaman, la yadril qatil fi ayyi syai'in qutil wala yadril la yadril qatil fi ayyi syai'in qatala wala yadril maqtul ala ayyi syai'in qutil. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Rahal Muslim. Akan datang demi yang jiwaku, kata Rasulullah SAW, ada di tangannya Allah. Akan datang satu zaman di hadapan kalian, di hadapan manusia ini, orang yang bunuh tidak tahu kenapa dia bunuh. Apa motif bunuhnya, dia nggak tahu. Apa motif dia bunuh? Nggak tahu. Apa karena menjaga harga diri, atau menjaga hartanya, atau menjaga agamanya? Ya kan? Dia nggak tahu. Pokoknya dia bunuh aja. Kayak bunuh itu menjadi satu yang kesenangan gitu ya. Kenapa?
Banyak sekarang. Ya. Banyak. Cuma gara-gara parkir 1.000, 2.000. Ya, cuma gara-gara parkir 1.000 rupiah saja. Atau 2.000 lah parkir. Dia nggak bayar parkir, dibunuh orang itu. Coba. Kan? Banyak. Ya, artinya nggak ada motif tertentu, nggak ada sebab tertentu, orang bunuh gampang aja tuh bunuh orang hari ini. Ya. Orang nggak tahu-tahu ikut, kemudian anak-anak ikut tawuran, ya kan? Yang kadang-kadang tawuran bukan cuma sebatas batu sama apalagi tangan kosong, enggak, anak-anak itu udah bawa alat, ya kan? Kadang sampai dia bingung nyimpen alatnya di mana, orang panjang begitu kelewangnya, orang panjang begitu kan? Saya nggak bingung ini naruhnya di mana tuh. Ya, di tas nggak mungkin, orang panjang begitu, pernah lihat kan? Nggak tahu-tahu dia ikut-ikutan saja sama teman-temannya, ribut, udah kayak jauh tadi kan, merasa jagoan, merasa hebat, ikut teman-teman ikut, udah bawa senjata, golok semuanya, kelewangnya bawa, kalau ribut bentrok, bunuh orang, nggak tahu, akhir zaman, itu kan. Jadi apalagi sekarang nih menyeramkan sekali kan, begal-begal ini, ya begal pada malam, ya itu pun daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, sekitar itu kan rawan sekali, ya. Kalau malam, pulang malam atau sebelum subuh itu banyak juga kan begal-begal luar biasa. Yang enggak, mending mereka gentle kan. Nggak ada sih yang begal 1 orang ya. Begal tuh 6 orang. Yang dibegal 1 orang, perempuan juga. Ya, ya kan kadang ada laki tapi ya udah 6 orang bawa alat pula. Ya. Nah ini jadi banyak. Ya. Cuma mengambil motor dibunuh orangnya. Sebenarnya nggak pakai bunuh bisa, ya kan? Ambil motornya, dia juga ngeri ketika orang itu. Tapi itulah orang setan udah masuk. Ya. Setan udah masuk, udah apalagi setan kemudian menggosok dan sebagainya, udah bunuh. Setan udah masuk, udah menguasai. Ada perempuan yang kemudian pakai gelang, lamaan gelangnya dipotong tuh tangannya. Ini udah nggak ada iman, ya. Dipotong tangannya, bakal kalau dipotong lehernya, astagfirullah, luar biasa, mengerikan. Itu orang-orang yang mungkin sebagian mereka ikut aja kan. Gitu. Jadi orang yang bunuh kadang nggak tahu apa motifnya, apa tujuannya, tapi kayak senang membunuh orang, naudzubillah, ya kan? Adalah kelak orang yang bunuh itu di akhirat nanti seperti itu pula dia akan dihukum sama Allah, ya kan? Seperti pula ketika dia bunuh dengan besi akan seperti itu pula di nerakanya, dengan itu pula akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bunuh dengan kelewangnya akan itu pula nanti di nerakanya Allah hukum. Ya. Kalau dia bunuh orang yang hari ini dibunuh mati selesai, apa masih mau dibunuhin terus udah mati? Nggak waras, udah mati. Tapi di akhirat dia mati nggak? Ada kematian di akhirat? Nggak ada kematian. Berat lagi dia. Orang yang dibunuh di dunia oleh dia, setelah dibunuh selesai mati dia. Nggak mungkin dia akan udah jasad mati, mayat bangun. Tapi ketika nanti di akhirat, misalnya Allah tetapkan dia akan, karena mungkin nggak bertobat dan sebagainya, Allah takdirkan dia nanti di akhirat di nerakanya, maka akan diperlakukan seperti itu pula dan tidak akan mati, ya kan, di akhirat itu. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW, ya, la yadril qatil fi ayyi syai'in qatal. Tidak tahu seorang pembunuh kenapa dia membunuh. Wala yadril maqtul ala ayyi syai'in qutil. Dan tidak tahu seorang yang dibunuh kenapa dibunuh.
Kenapa sih saya dibunuh? Nggak tahu orang saya cuma, ya kan? Nggak tahu dia kenapa dibunuh. Kenapa anak kecil yang nggak sadar dibunuh? Banyak juga kan, ya ngerampok rumah seseorang misalnya, ya seseorang banyak juga kan perampok-perampok. Bukan cuma harta yang diambil, ya, tapi orang yang di rumahnya dibunuh juga. Kadang bukan cuma orang yang dibunuh orang tuanya, anak kecil yang belum balik, anak kecil pun dia ikut bunuh juga. Apa salah anak kecil tadi? Ya kan? Kayak model Firaun. Anak kecil ketika itu kan, yang laki-laki dibunuhin semua. Apa salahnya dia? Nggak tahu. Kenapa saya dibunuh? Ya, seperti misal kejadian orang jahiliyah dulu. Wa'dul banat. Apa syaratnya dalam surat Al-Buruj? Surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak yang dibunuh pada waktu dipendam hidup-hidup, dibunuh, dikubur hidup-hidup itu anak kecil itu. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, coba tanyain tuh anak itu. Ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa sih kamu dibunuh? Ya bingung. Belum sempat saya jalan, kok udah dibunuh. Ya. Belum sempat bisa ngomong, udah dibunuh. Kenapa saya dibunuh? Nah, itulah. Akhir zaman ini gitu. Ya. Orang-orang yang lahir karena orang-orang yang kemudian ya, perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, gitu kan? Ya. Kemudian apa mereka lakukan juga banyak juga, nggak sedikit kan? Karena dia merasa malu kalau seandainya dia melahirkan anak ini, karena dari pergaulan perzinahan dia, akhirnya kemudian apa yang dilakukan? Aborsi, ya, membunuh kan? Ya, bagaimana dia? Ada kan kejadian tuh. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya, minum obat sampai kemudian biar keluar sendiri. Ya. Dikeluarkan tuh anak yang nggak punya dosa apa-apa, biarin ikutin. Sehingga dengan minum obat terus itu akan keluar janinnya itu. Ya, anaknya nggak tahu apa itu. Ya. Yang dosa emaknya tadi, ya, zina emaknya, tapi tadi anaknya dibunuh juga, nggak tahu apa-apa. Ya. Belum lama kejadian di Sumatera Utara, seingat saya kan, kalau nggak salah. Ya. Ada ojol bawa paket, sekalian ke fitnah akhlak. Ada ojol bawa paket, bawa paket, dialamatkan ke masjid. Sampailah kepada ya orang masjid. Ini apa kok tiba-tiba ada paket di masjid? Kardus. Dibuka kardusnya bayi. Jadi bayi ada di paket itu. Dia meninggal. Ya. Ada setega itu. Binatang aja ya kayak gitu. Ternyata diusut. Bayi ini diusut. Oh, hasil dari pergaulan adik kakak. Incest namanya. Yang udah bertahun-tahun punya bayi. Ya, adik kakak ini ternyata berhubungan selama ini. Coba. Dan belum lama digerebek, ditutup itu di Facebook. Saya lupa namanya itu kan. Ya. Ada grup apa namanya? Fantasi sedarah. Gila ini orang, stres. Astagfirullahaladzim. Ya. Fantasi sedarah. Ya. Jadi ngasih kok masing-masing ngasih. Ada ya kan, gimana dia dengan ponakannya, bos. Ada 32.000. Astagfirullah. 32.000 membersnya itu di Facebook itu. Nah, ini kan rusak. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada yang nasab. Ada berapa?
78? Bukan 8? Ini 7 ya? Ya. Jadi 7. Ini kan haram, mahram, minal maharim, ya kan? Maharim. Itu insas itu hubungan saudara. Ada grupnya dari itu. Ditangkap itu orangnya yang mengenalikan itu. Ada ngasih kesaksian, alhamdulillah. Dia dengan ada iparnya diceritakan di grup itu. Dia dengan ponakannya gimana di astagfirullah. Ini kan iblis benar sebetulnya. Ya, ini udah keterlaluan. Nah, itulah kondisinya. Ya, kondisi sosial kita. Ya. Jadi ya, sosial, akhlak juga begitu. Ya. Akhlak, ya, zina udah, waduh, sosial kan, perzinahan. Ya. Bahkan LGBT-nya, ya. Belum lama digerebek di Kuningan, pesta kaum LGBT. Coba tuh, bayangin. Pesta, ngadain pesta dia, covernya ulang tahun, tapi di situ pesta LGBT. Ya. Sesama jenis, ya Allah. Ya, kaumnya Nabi Lut. Ya, ya. Apa yang dilakukan oleh kaum Lut dilakukan pula. Nah ini dan itu ya, bisa jadi seperti gunung es yang tampaknya sedikit, tapi sebetulnya dia banyak. Ya. Yang dikhawatirkan itu kan udah banyak masuk ke berbagai level masyarakat LGBT itu. Ya, LGBT. Nah, itu adalah kondisi sosial dan akhlak hari ini. Ya. Nah ini terlalu banyaklah kalau kita lihat, kita foto masyarakat kita. Ya. Gimana akhlak ya, terhadap orang tuanya, adik. Ya, akhlak terhadap ya, orang yang lebih tua, ya, akhlak dalam berdagang, ya, akhlak semua. Ya. Nah itulah kondisi akhir zaman yang secara umum memang menjadikan ya, masyarakat ini begitu terlihat kerusakannya. Ya. Itu kondisi real yang ada, ya, kondisi real yang ada di hadapan kita. Dan kalian nanti ketika kalian sudah keluar dan berada di tengah-tengah mereka, ya kan? Tengah mereka. Kemudian, ya, fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Ya, karena di akhir zaman itu ya, ilmu akan diangkat. Ya, ilmu diangkat. Kejahiliahan, kebodohan tersebar. Ya kan? Artinya masyarakat yang ada dalam situasi 1, 2, 3 ini, ya, yang tadi seperti dari kita jelaskan, itu karena mereka bodoh. Ya, karena mereka bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena memang ya, akhir zaman ilmu sudah diangkat sama Allah. Banyak ulama-ulama yang istiqamah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama yang istiqamah di dalam jalan Allah, dalam ilmunya itu dimatikan, semakin sedikit. Ya. Sehingga yang menyampaikan ilmu tengah-tengah masyarakat ini semakin sedikit pula. Ya. Nah itu fitnatul ilm. Sementara ulama-ulama atau orang-orang yang kemudian tidak mengamalkan ilmu semakin banyak. Sementara para duat yang mengajak kepada neraka jahanam banyak. Semakin banyak juga orang-orang yang mengajak manusia untuk rusak dengan ya, menyimpangkan agama
ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi fitnatul ilm. Fitnatul ilm, banyak ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara macam fitnah ya, yang terjadi di akhir zaman. Ya, yang terjadi akhir zaman. Nah, ini khazar rahimakumullah. Ya, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan du'atun ala abwabi jahannam. Jadi para dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Harusnya dai-dai mengajak kepada pintu surga, tapi dia ngajak kepada pintu jahanam. Ya. Harusnya dai mengajak kepada kebenaran, tapi dai-nya mengajak kepada kesesatan. Ya. Kemudian man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang ngajak ya, siapa yang mengajak ya, siapa yang menyambut mereka ya, siapa yang menyambut ajakan mereka, ajakan untuk kemudian adanya ya, ajakan untuk kemudian ya kan ya, misalnya ajakan untuk bagaimana kesetaraan laki perempuan di dalam misalnya kan dalam semua hal, misalnya kan hatta dalam sholat pun, misalnya hatta dalam khutbah ya, dalam sholat kenapa cuma laki-laki yang bisa jadi imam, perempuan enggak, misalnya kan ya, khutbah Jumat kenapa laki-laki doang khutbah Jumat, perempuan enggak khutbah Jumat, misalnya kan. Nah, misalnya atau dalam hal-hal yang lain yang tidak dibenarkan secara syariat ya, misalnya kemudian siapa yang mengajak kepada mereka atau mengajak kepada ya pemikiran-pemikiran yang menentang Islam ya, dengan dibalut oleh nilai-nilai Islam dakwahnya tadi ya, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang menyambut ajakan mereka qadhafuhu ilaiha, mereka akan lemparkan yang nyambutnya ini ke dalam neraka jahanam. Ya karena mereka ngajak ke neraka jahanam. Ya kan? Karena mereka ngajak ke neraka jahanam. Ya, ngajak ke neraka jahanam.